Kekalahan memilukan Harimau Malaya. Antara sesal, trauma, dan sesumbar kosong malam kelabu itu masih membekas. Malam di mana raungan Harimau Malaya meredup tercekik oleh performa gemilang Filipina di Gelora Bung Karno. Sebuah kekalahan 2-0 yang bukan hanya menyisakan angka di papan skor, tetapi juga trauma mendalam di benak para penggawa tim nasional Malaysia. Okey, memanglah kita tengok selepas game dengan Filipina tu, pemain agak sedikit kecewa lah, sedikit frust dengan kekalahan yang mungkin kita tidak menjangka kekalahan ni, tapi kita faham itulah bola sepak. Dan selepas semalam dari segi training, kita telah membuat postmortem dengan pemain, berbincang, bercakap dengan pemain dan keadaan moral pemain agak baik. Kita nampaklah pemain menyesali apa yang telah terjadi bertemu Filipina dan mereka berjanji akan bangkit dan untuk mencari kemenangan dengan Brunei next game. Selepas dimalukan Filipina yang dibarisi ramai pelajar universiti pada perlawanan pertama Selasa lalu, skuad bawah 23 tahun negara perlu bangkit dan berubah di Piala ASEAN B23 yang sedang berlangsung di Jakarta. Anak buah Nafuzi Zain akan menentang Brunei pada perlawanan kedua petang esok. Bagi kami, tewas pada Filipina tempoh yang lepas tu, kita orang dah move on. Dan persiapan kita orang tetap sama. Kita orang takkan pandang rendah lah pada Brunei, tapi kita orang akan buat yang terbaik, dapatkan 3 mata penuh. Bagi kami, penting lah kemenangan ni Brunei sebelum kami nak lawan Indo, sebab kami bawa kemenangan ni akan bawa semangat lawan Indo nanti. Benda yang kami kena baiki, kami kena belajar. So, kami akan buat benda tu satu jadi kekuatan lah untuk kami menang esok. Pada perlawanan pertama dengan Filipina Selasa lalu, walaupun menguasai perlawanan, pemain Malaysia gagal menjadikan gol. Manakala lawan berlebih bijak mengatur dan menjadikan gol menerusi serangan balas pantas yang memerangkap benteng pertahanan kita. Menguasai perlawanan saja tidak cukup, kerana dalam bola sepak, jaringan adalah perkara utama yang dikira dan menentukan keputusan perlawanan. Beberapa percubaan pemain kita terkena palang, tapi mengecewakan apabila situasi 1 lawan 1 pun tidak dapat dimanfaatkan dengan gol. Ada pemain tersepak rumput, ada pula cubaan yang tepat kepada penjaga gol lawan. Inilah yang perlu diubah. Ketajaman serangan ini perlu diubah, perlu diperkuatkan apabila menentang Brunei esok. Kekalahan 0-2 kepada Filipina jelas menyebabkan skuad bimbingan Nafuzi Zain, aksi mereka pada perlawanan itu menjadi bahan lawak. Okey, ramalan Malaysia dan Indonesia. Ramalan aku confirm lah. Of course lah aku support Malaysia. Takkanlah aku nak support Indonesia kot. Tapi dalam game tu kemungkinan memang sengit lah. Aku cakap memang kali ni memang kau punya lah. Prediksi aku Malaysia akan menang dalam 10-0. Di pembukaan Piala Asia 2025, harapan yang membumbung tinggi seolah runtuh dalam waktu kurang dari 90 menit. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, ini adalah pukulan telak bagi harga diri sebuah negara yang selalu menganggap dirinya raksasa sepak bola di Asia Tenggara. Para pemain tertunduk lesu, air mata membasahi pipi, dan rasa malu menyelimuti benak mereka. Bagaimana tidak? Tim yang digadang-gadang akan menjadi kuda hitam, justru takluk di tangan tim yang secara historis kerap mereka dominasi. Ironisnya, kekalahan ini datang dari sebuah keangkuhan yang kini harus mereka bayar mahal. Sang pelatih, dengan wajah sembab dan suara tertahan, akhirnya muncul di hadapan publik. Permintaan maaf terlontar, dibalut penyesalan yang mendalam. Saya terlalu meremehkan lawan, ucapnya lirih. Ini adalah kesalahan saya, kami akan memperbaikinya. Sebuah janji yang terdengar klise, namun mungkin satu-satunya cara untuk meredakan amarah dan kekecewaan jutaan pasang mata di negerinya. Trauma akibat kekalahan itu nyata, terpancar dari setiap gestur dan intonasi. Mereka kini harus hidup dengan bayang-bayang kegagalan, mencoba bangkit dari keterpurukan yang terasa begitu menyesakan. Sesumbar kosong di tengah badai penyesalan.
Namun, di tengah gelombang penyesalan dan janji perbaikan, terselip sebuah pernyataan yang mengundang gelengan kepala dan senyum sinis dari berbagai penjuru. Entah bagaimana, di antara rasa bersalah yang mendalam, masih ada ruang bagi kesombongan yang tak tahu malu. Sebuah sesumbar yang berbanding terbalik dengan kondisi tim yang sedang terpuruk. Kami akan mengalahkan Timnas Indonesia 10-0 pada tanggal 21 Juli nanti. Pernyataan itu meluncur begitu saja dari mulut salah seorang anggota staf pelatih, atau mungkin salah satu pemain yang mencoba mengangkat moral, atau bahkan dari si pelatih itu sendiri yang sedang dalam kondisi emosi tidak stabil. Entahlah, yang jelas kalimat itu terdengar seperti lelucon pahit di tengah duka lara. 10-0 melawan Timnas Indonesia yang sedang dalam tren positif, tim yang sukses menahan imbang raksasa Asia seperti Korea Selatan di laga persahabatan sebelum turnamen. Ini seperti menantang badai dengan perahu bocor sambil berteriak akan menaklukkan samudra. Sinis? Tentu saja, bagaimana tidak? Sebuah tim yang baru saja dipermalukan oleh Filipina, kini berkoar-koar akan membantai rival abadi mereka dengan skor telak yang bahkan diucapkan saja terdengar mustahil. Ini bukan lagi semangat juang, melainkan sebuah bentuk delusi kolektif, atau mungkin strategi putus asa untuk mengalihkan perhatian dari luka kekalahan. Publik Indonesia tentu saja menanggapinya dengan tawa dan cibiran. Pernyataan itu hanya mempertegas betapa rapuhnya mental dan betapa dangkalnya pemahaman mereka tentang realitas. Jalan terjal Harimau Malaya. Antara janji dan kenyataan pahit kini, Timnas Malaysia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi mereka dibebani janji perbaikan dan upaya untuk bangkit dari trauma. Di sisi lain mereka harus menghadapi konsekuensi dari sesumbar kosong yang telah mereka lontarkan. Pertandingan melawan Indonesia pada tanggal 21 Juli nanti bukan hanya sekadar laga sepak bola. Ini adalah ujian mental, ujian integritas, dan ujian kesiapan mereka untuk menerima kenyataan. Apakah mereka akan benar-benar mampu memperbaiki diri? Ataukah janji itu hanya sekadar buih di atas lautan? Trauma kekalahan dari Filipina tentu saja masih menghantui. Bagaimana mereka bisa tampil lepas dan fokus jika bayang-bayang hasil buruk terus mengikuti? Dan yang terpenting, bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan sesumbar 10-0 itu jika pada akhirnya mereka harus kembali menelan pil pahit? 2 hari sebelum laga, tensi sudah memanas. Para pendukung kedua negara sudah saling ejek di media sosial. Narasi tentang 10-0 menjadi bahan bakar yang membakar bara persaingan. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan juga tentang bagaimana sebuah tim yang awalnya digenggam oleh kesombongan, dipaksa untuk merangkak kembali dari keterpurukan, dan bagaimana sebuah sesumbar kosong akan kembali menghantam wajah mereka dengan kenyataan yang pahit. Siapkah Harimau Malaya menghadapi nasib mereka, ataukah mereka akan kembali menjadi bahan tertawaan? Waktu yang akan menjawab.